Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan yang ada di TikTok kami. Kebetulan kami memiliki TikTok namanya Script Law juga. Dan ada yang bertanya, bagaimana jika peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau kontrak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Misalnya, terkait dengan masa kerja harusnya 8 jam, kok ini jadi 12 jam. Terus nggak dihitung lembur juga, nggak dikasih libur juga, nggak dikasih waktu untuk istirahat atau menjalankan ibadahnya. Cuti dipersulit, ditambah upah bulanan yang telat. Atau di bawah ketentuan UMK atau UMK atau UMP. Jadi bagaimana ini? Ini kan sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ya jawabannya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Kalau peraturan perusahaan, ya ini kan peraturan ya. Ya hanya bertentangan, artinya si perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif kalau dia melanggar daripada ketentuan. Ya. Sama halnya dia mengeluarkan kebijakan yang dimana dia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetap yang lebih diprioritaskan adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ya. Tapi kalau kontrak kerja atau perjanjian, nah ini lagi-lagi mengacu kepada teori perjanjian. Tentu kalau kita mahasiswa hukum pernah belajar bahwasannya mengacu kepada KUH Perdata di pasal 1320. Syarat-syaratnya perjanjian diantaranya adalah cakap hukum, kesepakatan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Nah, yang terakhir, kausa yang halal ini artinya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kalau misalnya ini dibawa ke ranah hukum, umpama misalnya di pengadilan, hakim menyatakan perjanjian ini adalah batal demi hukum. Yang dimaksud adalah perjanjian ini tidak ada keabsahannya. Dan semua keadaan bermula dengan sebelumnya perjanjian. Jadi perjanjian ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak adanya suatu perjanjian. Bagaimana dengan pekerja yang sudah terlanjur bekerja, terus si pengusaha belum membayar hak-haknya? Nah, ini lagi-lagi tergantung daripada moral masing-masing. Pada intinya adalah perjanjian ini udah nggak sah, gitu. Itu kalau dibawa ke ranah hukum. Nah, ada juga yang protes nih di konten TikTok kita. Bang, saya udah kerja belasan tahun, 12 tahun, 11 tahun. Kita kerja udah melebihi daripada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita udah bekerja umpama 12 jam atau 15 jam. Tidak dihitung uang lembur. Bagaimana ini untuk menyuarakan hak-hak kami? Pertanyaannya adalah, kok ente betah di situ belasan tahun? Saya kira ini bukan masalah kepentingan Anda tidak bisa mencari pekerjaan yang lain, tapi ini aneh gitu. Kok bisa? Kok bisa Anda bertahan belasan tahun dan baru protesnya juga belakangan? Kalau dari awal itu sudah tidak sehat, ya keluar. Silakan cari pekerjaan yang lebih ideal. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini kan bukan tindakan-tindakan represif yang dia misalnya ada masalah baru mengacunya kepada peraturan perundang-undangan. Bukan itu. Bukan itu aja tugasnya undang-undang. Tapi tugasnya adalah tindakan preventif, mencegah. Bagaimana standarisasi atau batas normal perusahaan mempekerjakan karyawan atau pekerjanya? Oh, kita kalau secara undang-undang idealnya adalah 8 jam. Lebih daripada itu dihitung dengan lembur. Berarti kalau kita perjanjiannya adalah 12 jam, tidak dihitung dengan lembur.
Ya ini kan sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Ya kan? Ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya tidak sehat di situ. Kalau batal demi hukum, artinya perjanjian ini dianggap tidak ada. Sehingga dengan kata lain, si pengusaha ini ya semena-mena untuk mempekerjakan karyawannya. Memang karyawan atau pekerja, katakanlah ya masyarakat kecil, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki power, apalagi uang kan. Cuman ya kita harus pinter-pinter untuk memanage diri kita sendiri. Kalau perusahaan itu tidak sehat, ya jangan bertahan di situ. Gitu loh. Nah, kecuali kalau kasusnya beda nih ya. Kalau kasusnya dia 12 tahun, selama 10 tahun tuh dia baik-baik aja. Haknya dipenuhi, semua ketentuannya juga sama. Tapi kok 2 tahun atau 1 tahun belakangan ini udah mulai nggak beres. Nah, oke lah kalau itu. Ya kan? Jadi saya di sini bukan berpihak kepada pengusaha. Cuma harus melihat daripada kedua sudut pandang ini. Ya. Jadi gitu ya. Kalau misalnya perjanjiannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ini batal demi hukum. Maksudnya kalau peraturan perusahaan ya katakanlah ini ya nggak sah. Acuannya tetap peraturan perundang-undangan. Tapi kalau dia ada perjanjian, walaupun ada tanda tangan pun, dianggap batal demi hukum. Tidak sah. Tidak ada keabsahan perjanjian sejak awal. Jadi gitu ya. Saya kira sudah jelas. Dan ingat, lagi-lagi teori kayak gini kan berlaku untuk tindakan preventif, mencegah. Kalau memang dari awal melihat perjanjian ini sudah tidak sehat, tidak ideal, tidak normal, tidak memenuhi standar kualifikasi peraturan perundang-undangan, ya jangan diikuti, gitu aja. Ya kan? Take it or leave it gitu, bahasanya gitu. Ambil atau tinggalkan. Ya. Udah tahu upah di bawah UMR, tapi masih UMR ya. Kalau sekarang bahasanya UMK ya, UMK, UMP. Ketentuan upah di bawah UMK, tapi Anda betah-betah aja. Ya memang di sisi lain perusahaan salah, tapi Anda juga salah. Kenapa Anda tetap bertahan di situ? Nah, saya kira ini kita berbicara masalah hukum, tapi berbicara mengenai kepentingan-kepentingan yang seharusnya rekan-rekan juga harus paham posisinya juga. Saya kira itu ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.